simak, kita dengarkan dan kita renungkan lanjutan kajian pada malam hari ini. Masih melanjutkan kajian surat Toha yang akan disampaikan oleh Ustaz Iril kepada beliau. Waktu dan tempat dipersilakan. Sallu ala Nabi sallallahu ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama ni'matal iman wal islam wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, puji beserta syukur marilah sama-sama kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita nikmat sehat dan hidayah sehingga kita bisa kembali melanjutkan pembahasan surah Toha yang insya Allah pada kesempatan kali ini akan sama-sama kita bahas, yaitu surah Toha ayat ke-86. Dan begitu juga salam beserta salam tidak lupa marilah kita lipat-curahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para ibu yang saya hormati dan mudah-mudahan Allah memuliakan, kita kembali melanjutkan kisah yang kemarin. Jadi kemarin itu terakhir yaitu kisah tentang apa? Tentang pertemuan Nabi Musa dengan Allah. Tapi ketika di pertemuan itu Allah menanyakan tentang bagaimana kok orang umat kamu gak ikut, kan begitu. Dan bukan cuma itu, Allah juga memberitahukan kepada Musa bahwa umatnya yang ditinggalkan itu telah menyeleweng daripada Nabi Musa, daripada ajaran Nabi Musa. Yaitu dengan apa itu? Dengan kenyataan bahwa mereka terkena fitnah Samiri. Samiri itu yang seperti saya ceritakan, dia menciptakan apa? Patung anak sapi, begitu. Nah terus di kelanjutan ayat ini, yaitu merupakan kelanjutan kisah. Faraja'a, maka kembali Musa ila qaumi, kepada kaumnya. Yang mana kondisi Musa ketika kembali kepada kaumnya itu kedebani asifah. Kedebani, dia marah, asifah, sangat sedih gitu. Qala, berkata ya kepada kaum kepada kaumnya, hai kaumku, alam ya'idukum, bukankah telah menjanjikan kepada kamu Rabbukum, Tuhan kamu, wa'dan hasanah, dengan perjanjian yang baik. Afatala, apakah terlalu panjang, alaikum, atas kamu, al-akhadu am aradtum an yahilla alaikum apa ghadabun min rabbikum fa akhlaftum mau'idi. Apakah terlalu panjang kepada kamu, atas kamu itu janji, kan gitu, yang apa sudah menjadikan kamu menimpa alaikum, atas kamu ghadban apa amarah Allah min rabbikum, dari Tuhan kamu, fa akhlaftum mau'idah, maka apakah kamu akan berbuat maksiat kepada Allah atas perjanjian kamu. Nah jadi Bu, ketika Nabi Musa telah mendengar kabar bahwa umatnya ini menyeleweng, maka Nabi Musa pulang dalam keadaan apa? Dia marah karena apa? Karena fitnahnya Samiri, marah karena ternyata umatnya itu menyalahi janji, dan juga dia asifah. Asifah di sini Bu, itu bermakna syadidul huzni, yaitu dia sangat sedih alama hadasa, atas apa yang terjadi. Sedih lah, dia udah ngajarin umatnya supaya menjadi umat yang baik, supaya menjadi umat yang diridhoi Allah, tapi kenyataannya umatnya menyeleweng atau malah berbuat kufur kepada Allah, dan inilah yang sangat membuat dia sedih. Nah juga Nabi Musa berkata, apakah kamu tidak ingat? Bukankah kamu telah dijanjikan hukum kepada Tuhan kamu dengan janji yang baik? Maksudnya apa Bu?
Di sebelumnya kan Allah sudah menjanjikan bahwa Allah akan membebaskan mereka daripada perbudakan. Allah tunaikan, dibebasi. Allah juga berjanji akan menyelamatkan mereka dari cengkraman Fir'aun. Allah apa? Allah selamatin, ditenggelamkan itu Fir'aun. Allah menjaminkan kepada mereka rezeki. Allah kasih mana dan selalu Allah. Kan gitu. Nabi Musa mengingatkan tentang nikmat-nikmat yang udah Allah kasih. Kan gitu. Bukan tuh untuk kasih menunaikan apa? Bukankah Allah udah memberikan janji kepadamu dengan janji yang baik? Artinya apa? Allah udah janji untuk tunaikan semua janji-janji itu. Tapi kenapa mereka menjadi orang yang kufur? Begitu Bu. Nah sama kita juga Bu dalam hidup. Kan kita banyak diberikan janji-janji Allah. Rezeki kita kan dijanjikan, kita dikasih rezeki Allah. Apakah ada orang yang hidup itu nggak mendapatkan rezeki? Nggak ada Bu. Walaupun susahnya kita, miskinnya kita, apakah Allah nggak ngasih rezeki? Nggak ada, tetap. Sesusah-susahnya kita, semiskin-miskinnya kita, tetap Allah kasih rezeki. Masih bisa ketemu nasi, masih bisa ketemu air, kan gitu. Masih bisa napas. Jadi apa? Sesusah-susahnya orang, tetap Allah kasih rezeki. Kan gitu. Ini merupakan apa? Merupakan bahwa Allah ini benar-benar menunaikan janjinya kepada kita. Nah jadi pertanyaan, apakah kita sudah menunaikan janji kita kepada Allah? Apa janji kita kepada Allah? Banyak. Di dalam sholat kita kan sudah kita bilang inna sholati, semuanya sholatku manusuki wa mahya wa mati, kan gitu. Itu semua apa? Lillahi. Kan gitu, hanya karena Allah. Tapi pada kenyataannya apa? Hidup kita buat sebatas nyari duit, kan gitu. Sholat kita cuma karena pengen dilihat. Misalnya ibadah kita bukan lagi karena Allah. Bani Israel ini tinggal cuma 40 hari sudah melupakan daripada ajaran Nabi Musa. Nah maka umat Nabi Musa itu berkata atau menjawab pertanyaan daripada Nabi Musa. Qalu berkata mereka orang-orang Bani Israel, ma'ahlafna, bukan atau tidaklah kami ini apa? Melakukan kesalahan ini, mau idaka melanggar perjanjian kepada kamu bimalkina, oleh karena kemauan kami sendiri. Nah jadi Bu, orang Bani Israel itu mengakui bahwa mereka ini apa? Bahwa mereka sudah melanggar perjanjian antara mereka dengan Nabi Musa. Tapi apa yang perlu diketahui, bimalkina, dia melakukan itu bukan atas dasar kemauan sendiri, tapi atas dasar apa? Walakinna, nah ini ceritanya. Walakinna, akan tetapi kami humilna apa? Membawa aujaran, beban min dinatil kaum, daripada perhiasan satu kaum. Fakozer benaha, dan apa? Maka kami membuang perhiasan tadi. Fakadzalika, dan juga demikian, maka demikian juga alfa melempar samiriyun samiri. Maksudnya gimana tuh? Jadi dia bilang begini, ya Nabi Musa, gua ini dia melakukan apa? Mengingkari perjanjian antara gua dengan lu. Tapi gua melakukan ini atau mengingkari perjanjian ini bukan kemauan gua. Nah jadi ceritanya apa? Ceritanya begini, ya Bu ya, alfa dia ceritanya itu apa? Jadi akan tetapi kami ini humilna itu membawa aujaran, beban min zinatil kaum, yaitu perhiasan satu kaum. Jadi sebelum orang-orang Bani Israel itu meninggalkan Mesir, mereka itu minjem harta perhiasan orang-orang Mesir, dibawa pergi itu untuk melakukan acara. Dan ketika dibawa pergi, itu kan otomatis dibawa nggak balik lagi. Kenapa? Karena Fir'aun itu sudah mati ditenggelamkan beserta rakyat-rakyatnya. Maka otomatis itu kan mereka bawa yang namanya perhiasan. Nah, kalau menurut tafsir Al-Ajhar, bahwa yang dimaksud membawa beban di sini ya beban perhiasan secara fisik, yaitu berapa kilo dan secara fisik. Tapi kalau menurut dalam tafsir ini, Syekh mengatakan bahwa yang dimaksud daripada membawa beban di sini yaitu membawa beban dosa. Gimana maksudnya? Karena kalau kita mau lihat akar kata daripada aujaran itu artinya wijer itu artinya apa? Sesuatu yang menjadi beban jiwa, kayak dosa. Dosa itu kan menjadi beban jiwa buat seseorang. Maka apa?
mereka tuh ngerasa bahwa harta perhiasan ini bukan hak mereka, bukan milik mereka, tetapi yang dalam milik orang-orang masyarakat satu kaum, yaitu orang-orang Mesir. Maka mereka nggak mau ini jadi beban dosa buat mereka, gitu. Nah ini juga menurut saya merupakan pertanda atau orang-orang Bani Israel ketika itu masih memiliki keimanan. Kenapa? Karena walaupun itu disadari itu emas, tapi karena dia ngerasa itu bukan hak dia ngerasa jadi beban. Ya udah akhirnya gue lepasin itu emas, gitu. Maka apa? Fakozatna, maka dia lemparkan itu, maka kami lemparkan itu emas. Maka dalika demikian juga Al-Qa Syamiri. Nah demikian juga Syamiri Al-Qa melemparkan. Cuma kalau bedanya Kozatna itu melemparkan begini, saking apa? Saking dia enggak, artinya udah nggak butuh. Tapi kalau Syamiri itu dengan kata Al-Qa, artinya ngelemparinnya kayak orang segen-segenan, kayak orang agak ikhlas ngelempar itu emas, gitu. Nah, adapun dilemparnya itu bu dari apa? Diajari nama Syamiri. Nah ini kisah menurut ini Sahawi. Itu emas itu yang tadi dikumpulin dilemparin di satu lubang, yang dimana di lubang itu apa? Dibakar lah itu emas tadi oleh Syamiri. Maka di kelanjutan ayat apa? Fa'akhrajalakum min jilam jasadan lah. Maka apa? Setelah dimasukin dia ke dalam leburan api, fa'akhrajna, maka dikeluarkan, maka keluar itu lahum bagi mereka ijlan, anak sapi, jasadan yang berbentuk jasad, lahu kepada mereka. Artinya apa? Orang Syamiri mengeluarkan dari apa? Leburan tadi dibentuk lahu jadi patung anak sapi burung, yang dia itu mengeluarkan suara rokolu dan berkata Syamiri, hada ilahukum wa ilahu Musa fanasya. Kan gitu. Dia bilang apa? Hada inilah ilahukum, Tuhan kamu, wa ilahu Musa, dan Tuhannya Musa fanasya. Cuman Musa nya lupa, dia nggak tahu bahwa Tuhan itu ada di sini, bukan di sono di bukit. Nah artinya Syamiri itu bodoh-bodohin orang-orang Bani Israel. Buat Tuhan kita itu ini Tuhan lu, Tuhan gua, Tuhan Nabi Musa. Cuma Musa nggak tahu kalau Tuhan itu sebenarnya di sini, bukan di sono. Dibodoh-bodohin orang Bani Israel ini sama Syamiri, gitu. Dibodoh-bodohin. Kenapa? Yang jadi pertanyaan di dalam ayat ini, limada fakar Syamiri hada tafkira wahtara musa'alatul aizah. Kenapa kok Syamiri yang dibikin patungnya patung anak sapi? Kenapa nggak patung-patung yang lain? Kan begitu. Jadi pertama bu, Syamiri ini mau melihat bahwa orang-orang Bani Israel ini memiliki kerinduan dan kecenderungan terhadap dua hal. Yang pertama, orang-orang Bani Israel itu senang sama namanya itu hal yang sulit, udah mendarah daging. Bikinin gua Tuhan juga yang buat gua sembah. Jadi apa? Udah sekali mental, udah kebiasaan dan nyembah berhala, nyembah yang kelihatan, dan disuruh nyembah Allah yang kelihatan, kelapetan, gelap-gelap, gitu. Dan ini apa? Merupakan pelajaran bahwa suatu hal yang menjadi kebiasaan buruk kalau nggak dirubah, itu akan apa? Terus membekas dan terus apa? Menjadi satu kesalahan dan menjadi akhlak. Makanya di sini orang-orang Bani Israel itu kebiasaan dengan berhala, minta dibikinin berhala juga. Nah, Syamiri bisa melihat ini peluang. Oh, begitu aja dibikinin lah patung anak sapi, dan ternyata bahwa peminatnya banyak. Dari 300.000 orang, itu apa? Sekitar 4 kali lipat itu orang-orang yang menyembah berhala itu. Begitu saking apa? Saking orang-orang mereka itu dalam mendarah daging, kebiasaan menyembah berhala. Dan di kelanjutan lain juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Afala yarawna alla yarju ilaihim qawlan." Apakah mereka enggak lihat? Alla yarju ilaihim qawlan. Bahwa mereka itu enggak bisa memberikan ilaihim kepada mereka qawlan, jawaban. Artinya apa? Mereka kan enggak bisa menjawab ketika ditanya. Enggak bisa diajak komunikasi lah. Dan juga Pak, wala yamliku, dan mereka juga nggak memiliki lahum kepada mereka itu kekuasaan untuk roh wala nafah, memberikan madarat maupun manfaat. Kan begitu. Karena kalau misalnya itu patung anak sapi, bisa nggak diajak ngobrol? Bisa nggak diajak komunikasi? Kan nggak bisa.
Yang jadi pertanyaan, ya itu kalau ngomong begitu, kita juga ke Allah sama. Allah nggak bisa kita ajak ngobrol, Allah juga nggak bisa kita ajak komunikasi, kan begitu. Ini buat pertanyaan keraguan dalam hati kita ya Bu. Nah sebenarnya fungsi komunikasi itu apa Bu? Kita fungsi komunikasi, misalnya kita komunikasi sama suami, kita mau ngadepin permasalahan, fungsinya apa komunikasi dengan suami? Pengen dapat solusi dari suami, kan begitu. Nah begitu juga kita ke Allah, memang kita nggak bisa interaksi kepada Allah. Misalnya kita tanya begini, Allah jawab begini, memang. Tapi kalau misalnya berapapun kita punya masalah apapun, baik rumah tangga, masalah keluarga, masalah politik, masalah di masyarakat, kalau kita mau cari tahu solusinya di Al-Quran pasti ada. Dan ini merupakan pertanda bahwa Allah ini enggak akan membiarkan kita, bahwa Allah bisa berkomunikasi. Cuma cara komunikasi kita nggak bisa langsung. Kenapa? Karena kita nggak mungkin bisa kesampaian. Karena kita makhluk yang kecil, jangankan kita. Nabi Musa yang minta dipertemukan sama Allah aja nggak bisa, ya kan? Nggak bisa, apalagi bisa. Tapi walaupun misalnya kita nggak interaksi secara langsung sama Allah, tapi solusi hidup dari mulai permasalahan A sampai Z bahas di Al-Quran. Begitu. Nah bagi kamu, maksudnya apa? Ujian. Patung anak sapi itu adalah ujian buat kalian. Wa inna rabbukumur rahman, dan sesungguhnya Tuhan kamu itu ar-Rahman, ya kan? Maha pengasih, maha penyayang. Apa? Fattabi'uni wa ati'u amri. Maka apa? Ikuti aku wa ati'u amri, dan apa? Dan taatilah perintahku. Maksudnya apa? Nah, jadi di sini ada 3 pesan yang dipesankan oleh Nabi Harun. Bahwa yang pertama mengingatkan, patung anak sapi ini adalah ujian hikmah buat kamu. Itu yang pertama. Yang kedua, wa inna rabbukumur rahman, sesungguhnya Tuhan kamu itu maha penyayang. Yang ketiga, fattabi'uni wa ati'u amri. Maka apa? Ikutilah aku dan taatilah perintahku. Maksudnya apa Bu? Maksudnya begini, patung anak sapi itu ujian, tapi walaupun ujian, Allah nggak pernah bermaksud buruk kepada kamu ketika Allah memberikan ujian. Kenapa? Wa inna rabbukumur rahman, Allah ini maha penyayang. Sesungguhnya Tuhan kamu itu maha penyayang. Ketika Tuhan memberikan ujian, bukan berarti Tuhan kejam. Tuhan maha penyayang. Cuma caranya bagaimana? Caranya apa? Fattabi'uni wa ati'u amri. Yaitu apa? Ikuti aku dan apa? Taati perintahku. Nah di dalam hidup ini kan kita juga semua diuji Bu. Kadang kita diuji permasalahan miskin, susahnya kita. Tapi walaupun Allah mau menguji kita ini susah, bukan berarti Allah nggak sayang. Cuman bagaimana supaya ketika kita miskin tapi Allah tetap sayang? Yaitu apa? Ikuti ajaran Nabi, ikuti apa yang ada di dalam isi Al-Quran. Insya Allah kita akan dikasih tahu tentang apa? Tentang keistimewaan bahwa miskin itu memang bisa jadi satu hal yang istimewa. Begitu juga kaya. Ya kan gitu, kaya juga merupakan ujian. Dan ketika Allah menguji seseorang untuk kaya, itu juga bukan berarti mencelakakan. Allah sayang, cuma apa? Syaratnya, ketika kita memiliki kekayaan itu ada nggak sesuai dengan tuntutan Allah? Ada nggak kita mau berbagi sama orang susah? Ada nggak kita istilahnya nggak menghambur-hamburkan itu uang? Kan begitu. Begitu juga misalnya kita punya suami yang nggak benar, itu juga ujian. Dan Allah apa? Ketika Allah ngasih kita suami yang nggak benar, bukan berarti Allah nggak sayang. Wa inna rabbukumur rahman, sesungguhnya Allah maha penyayang. Cuma caranya gimana? Ikutin ajaran suami, tetap ikutin. Lalu kita mesti ke suami itu bagaimana adabnya, tata caranya. Syaratnya itu dan ada yang lain. Kalau misalnya kita sadarin itu, makanya kan dalam Islam ulama-ulama itu ngebahas masalah keutamaan miskin. Bukan berarti orang miskin itu lebih utama daripada orang kaya, bukan. Maksudnya apa? Maksudnya bahwa miskin juga, orang miskin berpeluang mendapatkan keutamaan. Kan gitu. Ada juga berbicara keutamaan orang kaya. Bukan berarti orang kaya ini lebih mulia daripada orang miskin, bukan. Cuma kalau kita pun kondisi kaya, kita juga tetap berpeluang menjadi apa? Orang yang diridhai Allah. Walaupun yang paling gampang masuk ke orang miskin, masuk ke surga ya, tetap orang kaya juga berpeluang. Gitu artinya apa? Nggak ada masalah. Yang penting syaratnya apa? Ada nggak
Setiap kondisi kita ikut ajaran Allah. Ada enggak kita mengikuti petunjuk Rasulullah, petunjuk Allah yang ada di Al-Quran, kembali lagi kepada petunjuk gitu. Jadi apapun bentuk ujiannya ya Bu ya, sekali lagi yang sekarang yang sedang Ibu alami, saya juga nggak tahu ujian apa yang Allah kasih kepada ibu sekalian, saya nggak tahu. Ibu sendiri yang tahu tentang bahwa ibu merasa diuji sama Allah. Tapi betapapun besar ujian yang Allah kasih kepada ibu, ya Bu, yang perlu ibu yakini apa? Wa inna rabbukumur rahman. Sesungguhnya Tuhan kamu itu maha penyayang. Caranya gimana Bu? Fattabi'uni, maka ikutilah aku, wa ati'u amri, dan apa? Taatilah perintahku. Maksudnya apa? Kita kembali ke Al-Quran, kita kembali kepada ajaran-ajaran Nabi. Kalau Nabi ngajarin gini, kita ikutin. Kalau ngajarin sana ketika kita kaya, kalau Nabi ajarin syukur, kita bersyukur. Itu bukan cuma alhamdulillah, kan itu. Mungkin dengan berbagi, kalau misalnya kita diuji dengan kemiskinan, kalau Nabi ngajarin bersabar. Kenapa? Kan itu merupakan syarat bahwa memang Allah sayang sama kita. Ketika kita apa? Ikuti ajaran daripada Nabi Muhammad SAW. Mungkin nanti untuk lebih jelas nanti akan sedikit diulas oleh Ustaz Abdul Hamid. Wajib baca, persilakan akhir kalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ibu Hadiroh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikianlah kajian pada malam hari ini. Kita masih membahas tentang bagaimana perjuangan Nabi Musa ketika berdakwah membimbing kaumnya, sehingga di suatu ketika kaumnya itu ditinggal oleh Nabi Musa kurang lebih kira-kira dalam riwayat itu 40 hari. Dan dari peninggalan Nabi Musa itu kaumnya berubah. Jadi berubah dengan apa? Dengan ujian yang dia tidak kuat. Nah, dalam kehidupan kita itu ketika kita ini ingin baik, semua orang kan nggak ada manusia itu walaupun gila tetap nuraninya itu pasti pingin baik. Cuman kan masalahnya ketika pingin baik itu harus diikuti dengan apa? Dengan kesabaran. Karena ketika kita ingin baik, misalnya kita berusaha mencari ilmu, mencari tahu, ngaji begini, itu kan dalam rangka ikhtiar kita memperbaiki keadaan. Nah, cuman masalahnya ketika seperti itu bukan berarti jalan itu akan mulus. Pasti akan ada ujian. Karena yang namanya dunia ini emang tempatnya ujian. Nah, yang membuat ujian itu berat, Ibu, karena terkadang kita ini nggak yakin dengan janji Allah. Nggak yakin dengan apa? Dengan janji Allah. Nah, nggak yakin itu bagaimana? Kita terkadang kan, apalagi tadi dijelaskan oleh Ustaz Iri, ketika kita komunikasi sama Allah itu tentunya kan kita ingin dapat solusi. Cuman masalahnya kan kita ini etika komunikasi juga belum sampai. Kemudian kita ini terkadang kan ingin solusi dari Allah dalam hidup, tapi hidup kita bukan untuk Allah. Makanya saya itu ngajarin sama anak-anak dari awal. Saya itu menanamkan kita ini bekerja untuk siapa. Jadi kita ini bekerja untuk Allah. Maksudnya bekerja untuk Allah itu apa? Ya tujuan kita Allah. Kayak ngaji misalnya. Ya itu kan ngaji, kita ini tujuannya harus jelas ngaji. Kalau nggak jelas nanti ya hasilnya juga nggak jelas. Jadi kita ngaji itu ya kita karena ngejalanin perintah Allah. Kita misalnya berbuat baik sama suami, ya jelas harus tujuan itu harus mantap gitu. Saya berbakti sama suami dan ngejalanin perintah Allah, ingin dapat ridho Allah, itu harus ada. Jadi jangan jalan-jalan aja. Jadi
tidak boleh ada satu pekerjaan, satu amal soleh yang keluar dari tujuan untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ketika kita seperti itu dalam rangka memperbaiki, itu tadi dijelaskan oleh Ustaz Diri bahwa sebagaimana yang dicontohkan dengan kisah kaum Nabi Musa itu, bahwa mereka itu diuji dengan adanya Musa Samiri yang menyodorkan satu anak sapi yang dibuat dari emas sebagai Tuhan. Itu kalau cerita tentang Musa Samiri itu panjang gitu. Karena dalam riwayat itu ada bahwa Musa Samiri ini nggak jelas, nggak dijelasin gitu. Dia itu anak siapa, matinya kapan, nggak jelas. Bahkan ada ulama yang menyebutkan bahwa Musa Samiri ini jadi lawan dari Nabi Khidir. Jadi Nabi Khidir itu nanti akan masih ada kan, dan nanti di akhir zaman itu akan hidup yang namanya Imam Mahdi. Nah itu lawannya ada. Nah ini awalnya itu sama Musa Samiri, karena Nabi Khidir sama Musa Samiri ini kan satu zaman, hidup di zaman Nabi Musa. Kalau Nabi Khidir kan itu guru spiritual, jadi guru rohaninya Nabi Musa. Jadi kalau Samiri itu lawannya. Bahkan ada yang menjelaskan ya Samiri ini nanti akan muncul sama dengan munculnya Imam Mahdi, tapi dia muncul sebagai Dajjal. Nah, itu. Ini kan kita wallahu a'lam seperti apa cerita ke depannya. Yang jelas ketika diceritakan dalam Al-Quran, ini satu pelajaran buat kita bahwa hidup itu akan ada ujian. Dan ujian itu akan berat manakala tidak ada Allah dalam kehidupan kita. Cara bagaimana menghadirkan Allah selalu ada dalam kehidupan kita, ya kita sebanyak-banyak mengingat. Banyak mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau kata orang Torekat itu banyak zikir hobi. Kalau misalnya lagi ini boleh kita ngobrol, boleh apa, tapi Allah itu selalu disebut dalam nurani kita. Bahkan Nabi mengajarkan kepada kita doa Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolong aku gitu. Supaya apa? Ala dzikrika, supaya kita ini bisa mengingat Allah, bisa bersyukur kepada Allah, bisa memperbaiki ibadah kepada Allah. Dan mudah-mudahan setelah kita selalu mengingat Allah dengan pertolongannya, kita menjadi hamba yang diingat. Maksudnya yang ada dalam pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi hidup ini Ibu dibilang apa ya? Dibilang mudah, ya mudah, dibilang gak mudah, ya tergantung sih hidup ini. Jadi saya itu ngeliat kehidupan, jadi saya itu mau sadar gitu dari dulu. Ya hidup itu ya biasa aja gitu, nggak gimana. Ya kadang kalau ngobrol juga ngobrol yang ringan-ringan aja, nggak pernah misalnya kayak usaha sampai ngobrol sampai gimana. Ya biasa aja, jalan begitu aja, jalan mengalir aja. Karena kita ini kan meyakini kita ini kan hidup dihidupkan. Kita ini apa? Hidup dihidupkan. Sehat disehatkan, sakit disakitkan. Makanya kan banyak ulama yang ngajarin baca kalau pagi itu ya Hayyu ya Qayyum 200. Kalau habis saya nggak apa-apa. Nyampein yang wirid-wirid. Karena di pengajian juga kan banyak pengajian yang lain supaya maksudnya apa? Supaya kita ini menguatkan. Kalau habis sholat bisa baca Yahya Qayyum 200. Itu saya baca fadilahnya itu apa? Untuk menyuburkan hati. Ibarat tanah kan begini. Tanah itu kalau udah subur, itu kalau ditanamin itu kan bagus, gampang numbuhnya. Nah, Ibu ketika baca itu pagi 200 misalnya, sore 200, kan hati ini jadi subur. Jadi maksudnya ketika hati subur, kalau ada nasihat masuk gampang, ada kebaikan kedengeran gampang, karena hatinya subur. Kenapa? Karena ya Hayyu ya Qayyum itu kan kita
mengingat Allah, ya Hayyu ya Qayyum, wahai zat yang maha hidup. Jadi maha hidup di mana semua kehidupan itu bersumber dari yang maha hidup tersebut, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Qayyum, zat yang mengurus semua ini dengan sendirinya. Ya Allah itu enggak dibantu lah. Makanya kita itu harus sampai yakin ketika kita bersama Allah, kita harus tenang. Ketika kita jalan ke pengajian, kita harus tenang. Karena kita yakin bahwa kita ada di jalan Allah. Ketika kita mau sholat, ketika kita membikinkan kopi buat suami, itu harus tenang. Harus semua pokoknya ketika kita melakukan amal baik itu kita harus tenang, harus nyaman. Jadi orang itu kita belajar nyaman berbuat baik. Jadi jangan salah kaprah ya. Kadang-kadang kita ini kan berusaha supaya nyaman dengan banyak uang. Itu agak bergeser pemahaman. Jadi kita itu harus menjadi orang itu apa? Yang nyaman ketika kita bersama Allah. Makanya kan nanti kalau orang mati itu kan yang dipanggil siapa yang selamat? Kata Allah, ya Tuhan nafsul mutmainnah. Jadi jiwa yang tenang. Jadi tenang, nyaman ketika melaksanakan amal soleh. Dan itu harus dilatih. Harus ya banyak belajar, harus duduk dengan orang-orang soleh. Seperti itu ya Bu. Sekali lagi dari kajian pada malam hari ini tadi sudah dijelaskan panjang lebar oleh Ustaz Irin mengenai keadaan bagaimana umat Nabi Musa diuji, dan kita pun akan diuji. Semua akan diuji. Ketika kita diuji, ingat bahwa Allah itu Maha Pengasih. Jadi ketika kita semua minta tolong, berlindung, kita melangkah, bernapas untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, ilaukan. Pokoknya ilaukanlah. Saya itu udah kadang-kadang kita kalau cerita pribadi kan, kalau ngaji itu gak bagusnya kalau cerita pribadi. Makanya kayak Ustaz Irin gak pernah kan cerita masalah pribadi. Sebenarnya dia perjalanan spiritual itu banyak. Jadi sebelum dia kayak sekarang banyak duit, itu dulu susahnya itu, ini orang susah banget. Makanya saya itu tahu. Kadang-kadang kalau mau dulu itu kalau mau minjem duit saya suka malu sama dia. Karena apa? Karena kita mikir kalau minjem duit sama dia juga pingin apa-apa. Karena dia susah, ini ada saya. Makanya kalau dia sekarang punya juga nggak kaget. Dan sabarnya luar biasa. Jadi hidup itu kayak begitu. Cuman kan dia ini nggak cerita karena itu pengalaman pribadi. Kalau yang namanya ngajar itu kan ya secara umum. Sebenarnya kalau orang mungkin ngelihat, wah Ustaz Irin sekarang begini enak. Kalau saya ngeliatnya proses, jadi proses. Bahkan yang saya sampaikan, saya pelajari sama anak saya, ya lihat proses. Jadi proses di bagaimana istrinya sabar dengan suaminya, bagaimana dia juga ketika ada masalah menjelaskan kehidupan itu solusinya dengan agama. Nah, ini kan perlu petunjuk agama. Makanya kan benar yang disampaikan Al-Qur'an, Ibu. Hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Apakah kalian kira sama orang tahu sama enggak tahu? Makanya kalau ibu ngaji, nanti begitu ada masalah Bu, itu udah enak. Karena apa? Ada masalah begini, oh ilmunya begini, cara ini, begitu nanti itu. Jadi udah biasa aja. Karena hidup ini nggak bakal ada kita ini hidup lepas dari masalah. Jadi masalah itu bukan harus dihindari. Kita ini bukan hidup supaya terhindar dari masalah. Semua orang punya masalah. Cuman ketika ada masalah ini bagaimana mengemas masalah ini supaya jadi sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang jelas hidup ini pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuman Allah menjanjikan semua dibagi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang sesusah-susahnya orang pasti ngalamin ketawa. Gak ada orang susah gak pernah ketawa, gak ada, ya kan? Pasti ngalamin. Sekaya-kayanya orang pasti ngalamin nangis. Itu yang namanya hidup itu seperti itu. Jadi jalanin dengan petunjuk agama, insya Allah kita ini bisa melewati masalah dengan baik. Bukan ketika ngejalanin agama itu gak ada masalah, bukan.
tapi insya Allah masalah ini, ujian ini akan menjadi amal soleh buat kita. Dimana ketika kita melakukan amal soleh, maka kita akan semakin dekat dengan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi intinya kita ini kan belajar manut sama Allah, belajar ridho dengan ketentuan Allah, belajar senang dengan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Samalah, saya juga sama-sama lagi belajar. Kita berdoa bersama-sama, mudah-mudahan dengan bertambahnya usia kita, dengan berkurangnya jatah kehidupan ini dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita semakin matang dalam memahami agama, semakin mengenal kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita, sehingga ketika kita mau mati itu kita udah seneng banget kan. Jadi kan harusnya makin dekat itu makin apa ya, kita ini kan semua takut mati karena nggak tahu. Kan kalau para ulama itu kalau di ini seneng banget kan kalau mau mati itu kan apa, ya udah tahu. Kita kan harus tahu supaya apa? Ya belajar lah, saya juga lagi belajar mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti kalau Ijrail datang itu nanti udah seneng kita, mudah-mudahan ya udah seneng gitu aja. Kita nggak tahu itu nanti, mudah-mudahan dianugerahkan kepada kita semua. Dan mari kita baca suratul Fatihah sekali lagi, mudah-mudahan Allah melimpahkan barokah dalam pengajian kita, dalam kehidupan kita, dalam usaha kita, dalam ilmu kita, dalam kesehatan kita, sehingga apa yang Allah anugerahkan kepada kita menjadi manfaat buat bekal kita di akhirat. Doakan dia pengajian Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa dhunuba walidayna warhamhuma kama rabbawna shighara. Li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim. Rabbana waj'alna muslimina laka min dhurriyyatina ummatan muslimatan lak wa arina manasikana wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana wab'ath bihim rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.